Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa bil ibniyatil qabul wa tamam yuqdisul ma'mul wa ila hadrati sayyidina nabiyina rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabat wal qarabat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila din wa khususan Syekh Abdus Samad Palimbani wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid darain amin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat melanjutkan daripada kajian kita, yaitu ilmu tasawuf, ilmu akhlak, baik akhlak zahir maupun akhlak batin. Dan dengan ini kita semua dilimpahkan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-faslu tsani fi syarhil kalam. Yang kedua daripada maksiat batin. Yang pertama kemarin adalah makanan. Yang kedua pada menyatakan syarhul kalam. Adapun syarhul kalam yaitu saat gemar, sangat gemar kepada membanyakan perkataan. Yang ketiga lagi lah, yang ketiga, bukan yang kedua. Al-faslu salisu fil ghadab. Dosa-dosa di dalam hati yang ketiga adalah ghadab. Apa arti ghadab? Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan ghadab, yakni marah, atau yang kita sering sebut adalah penyarikan. Nah, penyarikan itu adalah dosa-dosa di dalam hati. Maka yaitu dicela oleh syarak si ghadab ini, atau marah ini dicela oleh hukum Islam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidu sabru al-asal. Bermula ghadab itu membinasakan akan iman seperti membinasakan apa ini as-sabru al-asal. Seperti membinasakan cuka akan madu, akan air madu. Nah, jadi orang yang marah, orang yang penyarikan, orang yang hatinya suka emosi, itu seperti merusaknya apa tadi? Cuka akan madu. Nah, jadi cuka ini merusak akan madu. Jadi kalau ada madu dimasuki oleh cuka, rusak. Nah, seperti itulah merusaknya marah ini akan iman. Jadi iman tuh jadi rusak lantaran pemarah. Jangan cepat-cepat emosi.
Jangan cepat-cepat marah, karena marah ini merusak akan iman. Di dalam hadis Nabi yang lain yang artinya kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Bila duduk masih marah, maka bawalah berbaring. Bila berbaring masih marah, tidur atau guring. Orang guring kan tersarik lagi. Ada lagi yang mengatakan marah itu binnya adalah bin api. Salah. Marah itu binnya adalah bin syaitan. Syaitan ini binnya adalah bin api, karena syaitan diciptakan dari api. Api itu diciptakan dari neraka jahanam. Setiap api kalah dengan air, maka untuk meredamkan atau memadamkan air, memadamkan api, perlu menggunakan air untuk menyiram. Maka bila kita marah, cepat-cepatlah bawa berwudu. Nah, itu biasanya hilang si marah tadi. Karena marah ini adalah penyakit hati. Orang yang cepat emosi itu ada cepat meninggal lah, cepat mati, ancap mati kalau bahasa kitanya. Nah, begitulah juga cuka tadi, madu tadi akan rusak apabila terkena si madu akan rusak apabila terkena akan cuka. Nah, seperti itulah iman juga akan rusak. Orang yang tadinya hendak ibadah lantaran marah tidak jadi ibadah. Kadang-kadang kita di rumah tangga begitu menghadapi makanan yang sudah terhidang di hadapan kita masing-masing, lalu ada ucapan-ucapan yang bisa membuat tersinggung. Umpamanya bininya bertanya kepada suaminya, nyamanlah jam makanan nang tadi, ini kira-kira sesuai lah dengan selera sampian, kata bininya nih lawan lakinya. Ujar nang laki, aku kan besar lira makan model kayak ini. Nah, lalu marah istrinya. Dengan marah tadi, yang tadinya ingin makan bersama, lalu tidak jadi makan bersama lantaran ada yang tersinggung. Sebaliknya, suami juga jangan marah apabila makanan yang dihidangkan oleh istrinya itu tidak sesuai dengan selera. Nah, ini mentang-mentang tidak sesuai dengan selera, maka ini aja aku makan aja ke rumah makan, ke rumah Padang, ya di Ampera, biar aja kata makanan. Ini makanan semuanya padas, kata tahukah aku dibesi penyakit mah. Nah, lalu dengan marah tadi tidak jadi makan. Rusak jadinya hubungan di rumah tangga karena adanya marah. Nah, oleh karena itu jangan kita mudah marah. Ditahan-tahani marah itu, jangan sampai kita cepat emosi. Apalagi umur kita sudah lebih daripada 25 tahun, apalagi sudah sampai 40 tahun, maka marah ini hendaklah ditahan. Orang yang menahan marah itu adalah orang yang mulia. Mulia sekali kalau kita sanggup menahan marah itu. Karena Nabi pada ketika beliau pulang dari peperangan Badar, beliau bersabda kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, apa kata beliau? Kita ini pulang dari peperangan kecil menuju kepada peperangan besar. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, adakah lagi perang yang lebih besar daripada perang Badar ini? Lalu dijawab oleh Sayyidina Rasulullah, kata Nabi, ada. Apa itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, yaitu menahan hawa nafsu. Nah, jadi hawa nafsu itu, menahan hawa nafsu itu lebih besar daripada perang Badar.
Nah, jadi memerangi hawa nafsu ini besar pahalanya apabila kita sanggup menahan. Termasuk di antara hawa nafsu adalah menahan marah. Orang marah itu kan biasanya matanya merah. Nah, bila matanya merah itu hilanglah akalnya. Ada beberapa riwayat hadis yang lain yang artinya begini, apabila orang itu marah, maka 25% akalnya masih sehat, 75% akalnya hilang. Artinya gila sudah. Makanya orang marah ini apa yang ingin disampaikannya kata-kata kotor biasa keluar dari orang yang marah. Kata-kata hina biasa keluar daripada orang yang marah. Kebun binatang biasanya keluar dari orang yang marah. Tidak terasa menyebut nama anjing, tidak terasa menyebut nama kurang ajar, tidak terasa menyebut nama-nama binatang lain, tikus dan lain-lain, karena marah tadi. Nah, jadi usahakan jangan sampai kita marah. Kemudian pulang, bagi yang suami istri tidak segan-segan mengucapkan talak atau mengucapkan cerai. Begitu dia berkelahi suami istri, lalu keluar kata-kata dari suaminya, "Kuceraikan engkau cerai 3." Nah, apabila sudah terucap cerai 3, lalu kita hilang marah, lalu ingin berkumpul lagi dengan istri, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah talak 3. Ini akibat apa? Akibat cerai, akibat marah, mulutnya mengucapkan cerai. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini mengucapkan kata-kata yang mengeluarkan kita daripada hubungan suami istri lantaran timbul dari marah tadi. Almarhum guru sekumpul sering menyampaikan, kata beliau, penyakit yang paling tercela adalah tersinggung. Jadi kalau kita mendengar orang bepandiran, kita dengarkan aja, jangan kita tersinggung. Kalaupun tersinggung, jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan apa isi hati kita. Umpamanya orang lagi bicara di rumah, ada merasa sedikit tersindir, kita jangan tersinggung, diam aja kita. Umpamanya di rumah nih ada orang yang pelit katanya, lalu kita merasa pelit lalu marah, jangan. Apalagi mendengar ceramah-ceramah agama atau mendengar pengajian-pengajian. Karena setiap orang yang ceramah, orang yang berpidato, orang yang pengajian pasti ingin mengajak ke jalan yang benar, ingin mengajak ke jalan yang baik, ingin mengajak ke jalan yang diridhai Allah, ingin mengajak kepada supaya menyenangkan hati Rasulullah. Lalu kita mah tersinggung. Bila tersinggung timbul marah, berarti kita tidak mau diajak untuk jalan ridha Allah, tidak mau diajak untuk supaya hati Rasulullah senang, tidak mau diajak untuk menjadi orang baik karena tersinggung tadi. Nah, jadi kalau kita tersinggung, niatkan di hati, mudahan dengan adanya tembakan dari si penceramah itu, aku dapat memperbaiki diri. Bagus itu, Bang Geparlah, bagus. Nah, umpamanya si penceramah memadahkan pamalar kada baik, lalu selama ini kita merasa diri pamalar, rubah, jangan lagi pamalar. Umpamanya lagi si penceramah memadahkan pamarah itu tidak baik, selama ini sedikit-dikit marah, sedikit-dikit marah, rubah, kurangi marah. Ujar si penceramah lagi bahwasanya beramal itu riya, tidak baik.
rubah, jangan lagi kita meningkat riya, minta tolong lawan Allah Ta'ala, mudahan diberi taufik lalu hilang riya tadi kan. Kayak itu caranya lah bapak-bapak. Nah kayak itu caranya supaya kita tuh mau jadi orang baik. Lalu kita tidak mau memperbaiki diri, maka kita tidak mau jadi orang baik. Banyak terjadi di kalangan masyarakat. Umpamanya Ustadz Ahmad baca ramah, lalu tersinggung, ampeh mengaji ngahai, ampeh mengaji dengan Ustadz Ahmad, lalu pindah ke anu Ustadz Muhammad pulang, tersinggung pulang, pindah pulang ke anu Ustadz Abdullah. Sekali Ustadz Abdullah tersinggung pulang di situ, pindah pulang ke anu Ustadz Rajuli umpamanya. Sampai Ustadz Rajuli tersinggung pulang, ayungannya ampeh, kemana lagi mampah? Karena guruku menyambat bila dengan ustadz ini kita tersinggung lalu berhenti pindah ke lain, begitu seterusnya. Karena dulu pernah kejadian di pondok pesantren, tidak disebut namanya. Jadi dia tersinggung di pondok pesantren itu, padahal pondok pesantren itu bagus didikannya. Apabila ada yang bersalah dihukum, lalu berhenti ampeh, pindah ke pondok yang satunya, tidak tahan pulang, pindah lagi ke pondok satunya, tidak tahan pulang, akhirnya ampeh sekalian, lantaran kada tahan tersinggung tadi. Karena kebaikan ini, karena ulama itu tidak ada satupun ingin mengajak ke jalan ke kejahatan, semua ingin mengajak ke jalan ke kebaikan. Nah jadi oleh karena itu kita janganlah mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah. Makanya ada baik marah nih. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan ilmu tasawuf. Nah ilmu tasawuf itu ilmu yang bisa menenangkan hati, ilmu supaya hati bisa menjadi tenang, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, itu ilmu tasawuf. Di sini saya berpesan kepada yang hadir malam hari ini. Di media sosial sekarang ada pulang timbul. Apa timbul dari Raja Dangdut? Si Raja Dangdut ini mengatakan bahwa Pakih Muqaddam. Pakih Muqaddam itu kan zuriyah Rasulullah dari Ba'alawi lah. Orang ini kan ikut dengan Imaduddin. Imaduddin tidak percaya atau membatalkan nasab Ba'alawi. Termasuk keturunan Alwi ini adalah Pakih Muqaddam. Muhammad Pakih Muqaddam, nama beliau adalah Muhammad. Karamatnya Pakih Muqaddam itu sanggup naik ke Sidratil Muntaha sebanyak 70 kali sehari. Karamatnya ini adalah cicit dari Rasulullah SAW. Kenapa beliau itu disebut dengan Pakih Muqaddam? Pada masa itu beliaulah yang nomor 1 tentang ilmu fikih. Tidak ada tandingannya di kala itu fikih. Beliaulah yang menguasai seluruh ilmu fikih. Jadi oleh murid-murid beliau, bagaimana wahai Habib kalau kita bikin mazhab sendiri? Kata beliau, tidak usah. Karena sudah ada mazhab Maliki, sudah ada mazhab Hanafi, sudah ada mazhab Syafi'i, sudah ada mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, ada. Kita nggak usah. Nah jadi karena beliau ini menghormati akan imam mazhab, lalu beliau tidak mau bermazhab sendiri. Nah oleh murid-murid beliau disebut beliau ini Pakih Muqaddam, orang yang ahli fikih terkemuka pada ketika itu. Karamat beliau sanggup naik ke langit dalam sehari 70 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, pada suatu hari beliau ini kedatangan tamu. Lalu tamu tadi mengatakan, wahai tuan, murid antum yang ada di kota anu meninggal dunia.
murid beliau tuh menyebar ke seluruh negeri. Jadi ada di antara murid beliau itu yang disampaikan oleh tamu tadi meninggal dunia. Lalu beliau tidak langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau tunduk satu mat. Sudah tunduk satu mat, lalu beliau membuka mata kembali dan menaikkan kepalanya. Kata beliau, muridku yang antum sampaikan meninggal dunia kada mati kada, karena aku sudah berjalan ke surga. Ku telusuri surga, dalam surga dari mulai surga pertama sampai surga Firdaus kadedainya. Artinya muridnya ini hidin sanggup mengatakan bahwa muridnya itu masuk surga. Dalam surga kadeda, berarti muridku tuh belum mati lagi. Sakalnya kada lawas, kada selang beberapa hari, dasar datang si murid tadi menghadap pakih mukaddam. Dasar kada mati juga. Nah ini menunjukkan bahwa beliau itu punya karomah. Nah jadi si raja tadi mengatakan bahwa ini kita di Indonesia ini dibodoh-bodohi, kita ini ditipu, karena Rasulullah sendiri beliau hanya satu kali seumur hidup, namanya Isra Mi'raj. Sedangkan cicitnya sanggup 70 kali dalam sehari. Nah ini katanya dusta. Nah didustakannya, hanya kita hati-hatilah. Kalau kita bukan ahlinya, jangan sembarang menyampaikan ilmu ini. Kasihan orang bila kita bukan ahlinya. Ada lagi pala ulun sakit hati mendengar. Jadi di antara penceramah yang ada di Tembilahan ini ada yang berbicara, artinya untuk hasil ceramah kita tahun ini sanggup menukar emas. Nauzubillahi min zalik. Berarti ceramah diulahnya pencarian. Kasiannya, ini kata cucuk lawan aku RTI. RTI lah kata cucuk. Masa ini dipandirkan di tengah umum? Si penceramahnya langsung nang bocap kayak itu, artinya kawan menukar emas tahun ini lantaran tadi napa hasil daripada berceramah kesana kemari, berarti berceramah mencari duit. Jadi masyarakat ini mendengar masalah ini atau membaca masalah ini, maka ini di media sosial, berarti ceramah itu bercari. Padahal nang di Nabi itu menyuruh bercari, berdagang, bertani atau berkabun. Jangan berdakwah di bawah sahagan bercari. Ada, cuma ulun kadang menyebut namanya. Mudah-mudahan kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi orang alhamdulillah, kada diberi orang alhamdulillah juga, tetap aja makan boleh. Tetap aja makan bila senang kita berdakwah, bila kada senang suruh orang lain. Kada payah-payah. Orang senang dengan kita, ayo kita berceramah. Bila orang kada senang lawan kita, berenai aja kita di rumah. Lalu bang leh. Ada sarana kita mencari sensasi supaya kemana-mana, supaya orang menyuruh kita berceramah. Kada usah. Orang menyuruh alhamdulillah, kada disuruh alhamdulillah juga, kada jadi masalah. Kita tidak harus dengan ilmu itu berceramah melewati video. Kita bisa berceramah dengan cara hal, bisa juga. Kelakuan kita baik, bisa orang menurut. Ini yang paling baik berceramah di kampung itu sebenarnya. Bila akhlak kita bagus, orang segan lawan kita. Biar kita berpandir hebat, ceramahnya hebat, Quran hafal, hadis hafal, tapi kelakuan kayak biawak, kada diterima juga di masyarakat. Yang di masyarakat itu yang penting kelakuan, perkataan, tingkah laku itu yang penting. Kita bermasyarakat kayak apa, disenangi orang kah atau tidak disenangi orang. Apabila kita tidak sanggup juga dengan hal ini, berdiam aja lagi di rumah. Makanya Imam Ghazali madahkan, kata beliau, hadza zamanul buyut, masa ini bagus dia beliau mun hendak selamat banyaki berenai, banyaki berdiam, banyaki begana di rumah. Keluar rumah penting, aman penting hanya keluar rumah. Ada orang kematian, kita kada uzur, ayo kita keluar. Hati-hati benar. Nah ini tahun ini banyak yang meninggal, bukan tahun ini lah, maulid ini. Orang tua kita, siapa ini mamanya RT kita meninggal dunia juga. Mudahan almarhum diberikan oleh Allah Ta'ala tempat yang selayak-layaknya, amin, dan mendapatkan nikmat kubur. Ulun dari sini pulang ke Pulau Palas
Lalu pengajian di seberang Pulau Palas, Maulid Nabi. Pulang dari sana kurang lebih jam 12 sampai ke pasar Pulau Palas. Kawan ulun pulang meninggal, ngarannya Ustadz Nurdiansah, sama kami seprofesi di masjid. Beliau meninggal jam 12 kurang lebih, sama pada hari Rabu juga. Lalu ulun mendatangi sidin, membacakan Yasin, udah itu keluar kada umpat menyembahyangkan karena ada juga tugas di lain. Imbah itu pulang, belum lagi sampai ke rumah, pengumuman lagi masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal pulang di kampung baru, pas tepatnya di kampung kami seorang. Kada kawa juga tolak karena ada uzur. Dua sudah. Sekalinya kada lama kemudian sang hari bapandir imbahnya imbah mantasmiahi cucu sudah sanjanya pulang, sanjanya nih sudah sanjanya ya, sanja air Sabtu Jumat Sabtunya keesokan harinya ada pulang meninggal. Jadi hari itu meninggal berlima lawan mama sidin nih di Pulau Palas 4. Pas harinya bahal sehari nang hari Jumat itu 3-4 lawan kawitan PRT, batu isu harinya seikong pulang meninggal dunia. Nah jadi mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dan yang mendahului kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ulun tuh sering memberi nasihat kepada diri ulun sendiri dan kita semua, banyak-banyaklah membaca tasbih, subhanallah, 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 sekurang-kurangnya imbah sembahyang 33 kali supaya umur kita lebih 60 tahun. Anu kan kasihan anak halus masih kemudian lagi bini hanyar batianan mati lagi kan kasihan. Nah bacalah subhanallah supaya lebih itu 60. Munnya sudah 60 terserah Tuhan lah lagi, pasrah aja kita lagi kan. Bila Allah Ta'ala nama ambil silahkan, kada diambilnya alhamdulillah, apalagi lebih daripada 70. Tapi meningkat mati ini jangan pampihan, amun pampihan kada ada orang memandi kena kita nang tangahan aja meningkat. Nah ini tadi adalah marah tadilah. Nah jadi kita tahan nih marah nih, jangan sampai jadi darah daging. Cuman marah ini ada nang disuruh. Kalau kayak umpamanya lah anak kada bersembahyangan lalu santai aja melihat. Nah itu tidak baik. Kalau anak tidak mau sholat, istri tidak mau sholat, kita wajib menegur dengan lemah lembut. Kalau mereka tidak mau juga ditegur dengan lemah lembut, tinggikan suara sedikit. Bila sudah suara tinggi tidak mau juga, maka dipukul kalau anak itu sudah umur 10 tahun, tapi memukulnya di pantat. Kalau istri, kalau sudah tinggi suara kita, mereka tidak mau juga melaksanakan sembahyang, maka pisah kamar. Pisah kamar belum juga mau sembahyang, pisah rumah. Pisah rumah tidak mau juga dia sembahyang, carai. Itu hukumnya kalau dalam Islam. Jangan beristilah mengawini nang kata penyembahyang. Kain aja nyebaikai, saya sadar berapa tahun kita sarumah lawan bini, sarumah lawan laki nang kata sembahyangan. Orang yang tidak mau sembahyang sehari 5 kali, maka sama halnya kita itu sarumah dengan babi, kata Rasulullah. Dahulu pula ada orang bernazar, lalu nazarnya ini kabul. Katanya kalau aku ini kabul nazar, aku akan meminum kamih anjing. Pas kabul. Karena meminum kamih anjing ini hukumnya haram, maka beliau ini menghadap Rasulullah. Kata beliau, wahai Rasulullah, saya bernazar. Nazar saya itu kalau kabul minum kencing anjing, bagaimana Rasulullah, boleh apa enggak? Kata Rasulullah, kada boleh. Cuma untuk merubah ini, kata Rasulullah, ada bendanya halal tapi hakikatnya najis. Ada bendanya halal tapi hakikatnya najis. Apa dia? Carilah air, tampunglah air hujan di rumah orang yang tidak sembahyang.
Nah, jadi bila ada orang kada sembahyang jesiden tampung banyu di situ, minum banyunya tanah. Banyunya kada najis kada, cuma hukumnya sama hukum kambing anjing. Nauzubillah min zalik. Lah kita amun ada nang kada bersembahyangan di rumah. Terus lagi dalam hukum fikih nang sebenarnya bila zuhur kita suruh sembahyang anak atau istri tidak mau, sampai asar kita suruh tidak mau, boleh disumbelih. Ini hukum Islam tapi jangan nurut gini. Kalau kan bila kata sumbelih jangan. Artinya saking halalnya tuh darahnya andai kata tak sumbelih kada apa-apa. Cuman yang menyembelih bukan kita, itu pemerintah yang hukum di situ adalah hukum Islam. Hukum Islam berlaku ada hanya di Arab Saudi. Kenapa maka disembelih? Karena satu kali sembahyang ditinggalkan 500 tahun dalam neraka. Jadi daripada lama dalam neraka lebih baik disembelih supaya kada lama dalam neraka. Kita ini belum lagi menamui hari kiamat. Karena nang masuk neraka, nang surga. Yang sembahyangnya 5 kali sehari tertinggal itu 2500 tahun dalam neraka. Maka sehari jadi sajam dalam neraka lebih parah daripada di dunia 1000 tahun yang dia itu paling fakir selama hidup 1000 tahun itu. Nah, kita mencari orang fakir yang guringnya kada sing bajuan, guringnya di bawah terik matahari, di bawah hujan, di kolong jembatan berdiam. Orangnya kada berbaju pulang. Hidupnya berapa tahun? 1000 tahun. Berarti orang ini berbaju kada, berumah kada, berpakaian kada, makan sisa sampah orang. Nah, berapa lamanya hidup? 1000 tahun. Lebih parah yang 1 jam di dalam neraka ini. Nah, makanya disembelih itu deh. Nah, jadi hukum Islam seperti itu. Hukum Islam itu. Jadi hukum Islam itu tegas sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang menyampaikannya ini kurang tegas. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Ma ghadaba ahadun illa ashfa'ala jahannam." Tiada marah seseorang melainkan hampir ia atas api neraka jahanam. Cobalah. Orang penyarikan tuh ancap masuk neraka, nah kayak itulah teh. Nah, jadi jangan mudah penyarikan kita. Marah karena Allah, cinta karena Allah, nah itu yang terbaik. Bila ada hukum dilanggar, kita melihat boleh kita marah. Tapi ini marah yang tidak beralasan, yang tidak diperbolehkan dalam agama itu. Seperti mendengar orang berceramah tadi. Lalu kita merasakan lalu marah, lalu dendam dengan ustadz yang berceramah. Kemudian diusahakan bagaimana supaya ustadz ini mati. Nah, lalu disantet, di apa. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Karena marahnya tidak beralasan. Padahal si penceramah ini mengajak kepada kita supaya kita jadi orang baik. Kalau kita marah berarti kita tidak mau jadi orang baik. Masa jadi orang baik kada hendak? Nah, ini yang marah yang tidak diperbolehkan tadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar wa innama tutfi'un narru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Artinya bahwa marah itu daripada syaitan. Nah, ya kan? Marah dari syaitan. Dan bahwa syaitan itu dijadikan dari api neraka. Syaitan diciptakan dari api. Dan hanya saja padam api itu dengan air. Maka apabila marah seorang daripada kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Artinya berwudu. Jadi bila kita marah, ada rasa-rasa sudah hendak marah, bawa berwudu. Makanya bagus benar bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mendengar orang bertausiah, mendengar orang mau'idhah hasanah, mendengar orang pengajian, mendengar orang berpidato, tujuan orang itu jelas sudah untuk memperbaiki umat Nabi Muhammad dari yang salah menuju yang benar, dari yang keliru menuju yang bujur. Maka lebih baik kita sebelum mendengarkan ceramah tersebut ambil air wudu, atau kita memang sudah berwudu kemudian kita hanya mendengarkan. Karena al-ilmu nurun, al-wudu'u nurun, jua Nabi. Ilmu itu nur,
dan wudu itu juga nur. Bila nur ketemu dengan nur, maka tarang cahayanya, maka mudah kita memaham ilmu dan mudah kita pulang mengamalkan ilmu yang kita dengar tadi, berkat kita itu melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara berwudu tadi. Jadi kada mau tersinggung, insya Allah aja kada mau tersinggung orang-orang yang mendengarkan tausiah ini dengan cara berwudu tadi. Bolehlah Pak tersinggung, boleh, tapi niat di hati ingin memperbaiki diri. Baiki diri. Setelah kita mendengar bahwasanya ini kada baik, kita amalkan. Umpamanya lagi dalam rumah tangga itu suami harus bertanggung jawab, kita amalkan. Umpamanya lagi kita punya anak, tidak bisa kita mengajarkan dia mengaji, ajarkan kepada orang lain, suruh orang lain supaya maunya belajar mengaji, dan begitu seterusnya. Karena tugasnya kita di dunia ini adalah hamba. Setiap hamba ini mengabdi kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah penyakit batin. Di antaranya sudah kita bicarakan di awal, makanan. Jadi makanan dijaga, jangan sampai makan nang haram, minuman nang haram, pakaian nang haram. Nomor 2, jangan banyak bepandir. Kalau tidak penting gak usah berbicara, kalau tidak perlu jangan bicara, supaya jangan sampai dengan bicara kita ini membuat orang tersinggung. Jadi jar Nabi, barang siapa yang diam salamat, siapa yang banyak bicara maka banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, maka masuk neraka. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, godop tadi, marah. Jadi tahan hati kita, jangan mudah kena emosi atau marah. Kalau sudah marah, hilang semuaan kendali sudah. Orang membunuh lantaran marah, orang menampar gara-gara marah, mengucapkan talak dan cerai tadi gara-gara marah, kemudian lagi tidak mau ikut pengajian lantaran marah karena tersinggung, ya kah? Nah, jadi makanya kita usahakan jangan sampai kita memelihara yang bernama marah ini. Orang pemarah matinya ngalih matinya kayaknya sarik. Nah, karena sakit pang dicabut roh tuh, lalu toko ciak. Nah, ya kan lagi jadi toko ciak. Jadi orang yang bisa meredam marah matinya tenang, insya Allah. Mudahan kita semua dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.